Aku tahu, tidak sepantasnya aku terus terpuruk dalam kesedihan. Apa gunanya terus menangis? Apa dengan terus menangis, Allah akan mengembalikan papa padaku? Tidak, kan? Tidak mungkin orang yang sudah mati hidup kembali, kecuali atas izin Allah tentunya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku ya. Mas Ali yang hari ini tidak ada jadwal mengajar di kampus, meluangkan waktunya untuk mengantarkanku ke kampus. Aku mengangguk, kucium punggung tangannya seraya mengucapkan salam. Setelahnya, Mas Ali mengecup keningku. Aku sangat bersyukur karena Mas Ali benar-benar berubah. Ia kini telah memperlakukan aku sebagaimana mestinya. Aku berharap nama Mbak Aya telah terhapus dari dalam hatinya. Aku menghentikan langkah tepat di lapangan kampus. Lapangan ini terletak di antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi. Di sana, para calon mahasiswa baru sudah berbaris dengan rapi. Tampilan mereka sungguh lucu, yang wanita menghiasi kepala mereka dengan pita warna-warni, wajah mereka dicoret-coret dengan lipstik membentuk kumis kucing. Parah, bukankah hal seperti ini telah dilarang oleh pemerintah? Tapi kenapa masih dilakukan? Aku melanjutkan langkah menuju kelas pertamaku pagi ini. Langkahku terhenti saat tiba-tiba ada seseorang yang menghalangi langkahku. Mbak, aku mendongak melihat wajahnya. Aku tidak dapat menahan senyumku saat melihat wajah pemuda yang sedang berdiri di hadapanku ini. Wajahnya sangatlah lucu dengan hiasan blush on yang tercetak sangat jelas di kedua pipinya. Hidungnya diberi lipstik merah, benar-benar terlihat seperti badut. Maaf, ucapku, berharap ia tidak tersinggung dengan senyumku. Tanpa dapat ditebak, tiba-tiba ia berlutut di depanku. Wajahnya menunduk. Sepertinya ia cukup enggan untuk melakukan ini. Aku mencintaimu, ucapnya pelan. Hei, ucapanmu kurang kencang, kami yang di sini tidak mendengarnya. Ayo ucapkan lebih keras lagi. Aku menoleh untuk mengetahui siapa gerangan yang berteriak itu. Niko. Dasar jahil, senang sekali dia mengerjai anak baru. Aku mencintaimu, Zahra teriaknya lantang, masih dengan keadaan menunduk. Wah, dari mana dia tahu namaku? Gimana? Zahra, cintanya diterima tidak? Anggita yang bertanya padaku. Tidak mungkin diterimalah. Zahra kan sudah punya Pak Ali yang ganteng, sahut Niko. Tanpa memedulikan kedua manusia jahil itu, aku menyuruh pemuda malang yang kini masih setia berlutut di depanku untuk bangun. Lagi-lagi, saat aku hendak kembali melanjutkan langkahku, ada seseorang yang memanggilku. Aku hafal siapa gerangan si pemilik suara itu. Ada apa, Mas? Tanyaku bingung pada Mas Ali yang kini sudah berdiri di hadapanku. Tugasmu tertinggal. Mas Ali menyodorkan beberapa lembar kertas yang telah terjilid rapi ke arahku. Ya ampun, kenapa aku sampai lupa dengan tugas penting ini? Ciyi, yang punya suami tampan, perhatian pula, goda teman seangkatanku yang kebetulan berada tidak jauh dari tempatku berdiri. Wajahku pasti sekarang sudah merah, malu. Mas Ali hanya tersenyum mendengar godaan dari mahasiswanya. Senyuman itu seketika sirna saat matanya menatap pemuda yang tadi menyatakan cinta padaku. Pernyataan cinta tentunya tidak sungguhan. Andra, kembali ke barisanmu. Lain kali jangan telat, hargai waktu sebaik mungkin, karena setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman, seru Kak Bagas. Mas Ali masih fokus menatap pemuda itu. Aku melirik jam tangan di pergelangan kiriku. 10 menit lagi kelasku akan mulai. Mas, aku ke kelas dulu ya. Pamitku. Iya, jawab Mas Ali. Nanti setelah kelasmu selesai, langsung hubungi aku, mengangguk, lalu berjalan cepat menuju kelas. Ali mengempaskan tubuhnya di atas sofa yang berada di ruang praktiknya. Wow, ada apa dengan seorang Ali? Tumben sekali mukamu kusut, seperti jemuran yang belum disetrika saja, ledek Danang. Ali tidak menyahuti Danang. Ia malah sibuk mengotak-atik ponselnya. Ya kali aku ini makhluk tidak kasat mata. Sakit bro dikacangin, gerutu Danang. Ali tiba-tiba bertanya, Nang,
Wajar tidak sih rasa cemburu yang kini aku rasakan? Sebenarnya di sini siapa sih dokter yang merangkap dosen? Kenapa kau selalu mengajukan pertanyaan padaku? Tidak usah banyak komentar, jawablah bila memang kau mengetahui jawabannya. Aku tidak akan mengetahui jawabannya kalau kau tidak menjelaskan padaku. Cemburu seperti apa yang kau rasakan? Karena pada hakikat, ada dua kategori cemburu. Yang pertama, cemburu karena Allah, dan yang kedua, cemburu karena hawa nafsu. Sebenarnya Ali enggan untuk menceritakan apa yang terjadi di kampus tadi pagi. Ia benci pada mahasiswa baru yang menyatakan cinta kepada Zahra, meskipun ia tahu dengan pasti kalau pernyataan cinta itu hanya main-main belaka, tetap saja ia tidak suka. Kalau ceritanya seperti itu, berarti cemburu yang kau rasakan adalah cemburu yang benar. Cemburu karena Allah atas dasar cinta. Memang tidak pantaslah ada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya pada wanita yang telah bersuami. Meskipun itu hanyalah main-main, jelas Danang setelah mendengar cerita Ali. Kau sudah mulai mencintai Zahra? Aku masih dalam tahap belajar untuk mencintainya, jawab Ali. Masa baru tahap belajar kok sudah kalang kabut saat ada yang menyatakan cinta pada istrimu? Hayu ngaku, kau sudah mencintainya, kan? Kau memang harus mencintainya. Ingat hadis Rasulullah yang menyatakan, sesungguhnya, apabila seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang dan istrinya juga memandang suaminya dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Dan apabila seorang suami memegang jemari istrinya dengan kasih sayang, maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya. Dan tentu pandangan kasih sayang itu bisa timbul karena rasa cinta. Jangan kau sia-siakan pahala yang telah Allah janjikan untuk para pasangan suami istri. Ali menggeleng, kau paling pandai menceramahi orang. Kalau kau tahu betapa besarnya pahala yang telah Allah sediakan untuk para pasangan suami istri, kenapa kau sendiri belum menikah? Danang menggaruk belakang kepalanya yang tentu tidak gatal. Aku belum siap, Danang menjawab singkat. Sebelum kau ceramahi orang lain, belajarlah untuk menceramahi dirimu sendirimu, ucap Ali seraya menepuk pundak Danang. Dan Danang terperangah. Apa yang Ali katakan sama persis dengan kata-kata seorang gadis yang dulu pernah mendapatkan ceramah gratis darinya, gadis yang dengan ajaibnya selalu mengganggu pikirannya. Aku merasa ada yang aneh dengan Mas Ali. Tadi pagi ia masih bersikap hangat padaku. Kenapa sekarang ia bersikap begitu dingin? Apa ada hal salah yang telah kulakukan? Mas, aku mendudukkan tubuhku tepat di sampingnya yang sedang rebahan di atas tempat tidur. Ia menjawab panggilanku dengan gumaman tidak jelas. Mas marah bukan sama aku sudah buat salah ya sama Mas. Walaupun ragu, perlahan aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Kalau iya, katakan padaku Mas, biar aku tahu apa salahku. Ia menatapku lekat-lekat, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Lama-lama sikapnya seperti Bunglo, kadang manis, kadang jutek, kadang dingin, dan kadang nyebelin banget. Ngadepin dia harus punya stok sabar ekstra banyak. Mas, aku tetap terus memintanya untuk bicara. Jangan buat aku bingung dalam ketidaktahuanku. Lama-lama kesal juga diabaikan. Bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Ali malah menggenggam tanganku dengan erat. Aku marah padamu, ucap Mas Ali dingin. Marah? Sebenarnya apa yang telah kuperbuat hingga ia marah padaku? Baru saja hendak menanyakan alasannya marah padaku. Ia berkata, aku marah padamu karena kamu telah berhasil membuatku cemburu. Aku terdiam membatu. Cemburu? Aku masih bergelut dengan pikiranku saat tiba-tiba Mas Ali mengubah posisi kami. Jauhi dia, aku tidak suka kau berada di dekatnya, perintahnya posesif. Aku benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya siapa yang Mas Ali cemburui? Siapa yang Mas maksud? Tanyaku bingung.
Andra, aku merasa tidak memiliki teman bernama Andra. Lagi pula semenjak menikah, aku lebih membatasi pergaulanku dengan lawan jenis. Andra yang mana? Mas, aku tidak kenal dengan orang yang Mas maksud. Andra yang tadi pagi menyatakan cintanya padamu. Jawabnya dengan ekspresi yang membuatku ingin tertawa. Wajahnya yang tadinya menakutkan berubah menjadi menggemaskan di mataku. Jadi, ternyata ia marah karena ada mahasiswa baru yang menyatakan cintanya padaku. Tapi kan Mas, dia menyatakan cinta cuma karena untuk melaksanakan hukumannya, bukan sungguh-sungguh. Aku membelai wajahnya, berharap emosi tidak jelas yang ia rasakan segera sirna. Tetap saja aku tidak suka, kau istriku, jadi hanya akulah yang berhak menyatakan cinta padamu. Tanpa ia sadari, kata-katanya sungguh membuatku bahagia, dia mencintaiku. Meski kelak ada 1000 laki-laki yang menyatakan cintanya padaku, tetap hanya satu kata cinta yang kuterima. Dan kau harus tahu, Mas, hanya pernyataan cinta darimulah yang akan aku terima. Aku langsung menenggelamkan wajahku di dadanya, sungguh malu. Memangnya ada 1000 laki-laki yang menyatakan cintanya padamu? Mas Ali menarik turunkan alisnya menggodaku. Sepertinya perumpamaan yang tadi kugunakan terlalu berlebihan. Belum sih, Mas, baru 10 yang nyatain cintanya ke aku, jawabku jujur. Mata Mas Ali membulat. Siapa aja yang berani nyatain cinta ke kamu, mau tahu aja? Atau mau tahu banget? Wah, istri cantikku sudah mulai berani menggoda ya. Aku tidak sanggup menahan tawaku saat Mas Ali menggelitik pinggangku. Mas geli, aku menggeliat, berusaha lari dari gelitikan mautnya. Perasaan cemburu memang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan suami istri. Tanpa cemburu, dapat dipastikan bahwa tidak ada cinta di dalamnya. Ya Allah, terima kasih akhirnya ia menyatakan cinta padaku.